Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, ada namanya cek laboratorium untuk mengetahui potensi penyakit yang ada pada tubuh kita. Dari sanalah biasanya diadakan pengobatan yang sesuai dengan keadaan tubuh. Karena sudah tua, jadi suka ngobrol dengan teman-teman kalau makan. Ada yang sudah sama-sama tua dan makannya itu segala dimakan. Lalu beliau mengatakan, kalau saya sih tidak ada pantangan, semua bisa saya makan, alhamdulillah. Tapi ada satu pertanyaan, apakah pernah dicek ke laboratorium? Oh tidak. Nah hadirin, jadi ada orang yang tidak punya pantangan karena tidak tahu tentang tubuhnya, jadi ditabrak saja terus. Artinya kalau orang yang sudah dicek laboratorium sudah tahu nih kolesterol segini, berarti tidak boleh makan ini. Tapi yang tidak tahu ditabrak saja itu larangan-larangan itu. Nah kalau orang yang sakit lahir saja berani cek ke laboratorium untuk mengecek potensi penyakit lahir, padahal ada yang lebih bahaya, yaitu penyakit hati. Masalahnya belum ada laboratoriumnya ini, cek lab. Nah itulah yang akan kita bangun, laboratorium pengecekan penyakit hati. Halo? Karena orang itu sulit berubah, penyebabnya diantaranya tidak pernah menyadari penyakit dirinya. Bedanya penyakit lahir dengan penyakit hati, kalau penyakit lahir itu ngaku, pusing ngaku, sakit perut ngaku. Tapi yang penyakit hati tidak mau ngaku. Duh saya sombong nih, gak ada. Saya pelit, saya dengki, tidak ada tuh. Dikasih tahu juga marah. Maaf ya dek, jangan sombong, kamu kurang ajar, pada nyebut saya sombong. Begitulah. Jadi perbedaan penyakit lahir dengan penyakit hati itu adalah, kalau penyakit lahir ngaku dan mau diobati, kalau penyakit hati tidak ngaku dan diobati marah. Padahal bahaya mana, penyakit lahir atau penyakit hati? Ada orang yang lahiriahnya sakit tapi hatinya sehat, tidak menderita. Ada orang yang, tadi saya ngomong apa? Lahirnya sakit, maaf, sekarang pemberitahuannya juga pakai HP ya. Terima kasih uni sopan pisan. Jadi kancing terbuka, kelihatan oleh kamera, kameramen muter ke bawah, ke situ nulis WA, ke sini WA-nya tidak dibaca, maka HP-nya dibawa ke sini. Canggih ya. Terima kasih Pak Faruk. Masya Allah, ini diem aja, nanti gitu ya kan. Maaf ya. Tuh mending meliling gitu Faruk. Lanjut. Jadi sekarang yang harus kita lakukan, kalau kita ingin menjadi baik, kita harus punya kemampuan untuk mengecek tentang diri kita. Kalau penyakit lahir, ada yang lahirnya sakit, hatinya sehat, bahagia dia. Ada yang lahirnya sehat, hatinya sakit, bunuh diri, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Bruce Lee segitu gagahnya, tetap saja
menjadi celaka. Nah, gimana caranya? Ada 5 tekniknya supaya kita bisa evaluasi penyakit hati kita. 1, dengan tafakuri diri. Jadi harus punya waktu untuk bertafakur, menyendiri. Kalau ingin lebih detail, pakai kertas, tulis keburukanku, diurut dari atas. Pikiran, mikir dunia. Mata, suka berzina. Mulut, terus pembohong, suka dilebih-lebihkan, ujub, ria. Terus dicek, ditulis penyakit hati kita. Kita akan kaget betapa kita tuh sangat busuk. Telinga, senang dengar sia-sia. Tangan, pelit, suka nyentuh yang tidak halal, buka HP yang tidak benar. Tulis. Saya sedekah, pelit, koret. Nanti ke hati, sombong, dengki kepada teman, suka nyakitin orang lain. Makin banyak kita tahu tentang diri kita, maka kita tidak akan menikmati pujian, karena pujian itu tidak cocok, dan tidak akan terluka oleh cacian, karena cacian itu lebih sederhana dibanding kebusukan kita yang sesungguhnya. Jarang orang yang punya waktu untuk menulis keburukan dirinya. Jarang. Sedikit sekali. 2, miliki cermin diri. Artinya kita harus punya teman, pasangan hidup yang halal, ya, suami, istri, atau orang yang terdekat dengan kita, yang kita jadikan cermin, yang mau berbicara tentang diri kita apa adanya. Seperti barusan tuh kan, maaf ya, bajunya bagian atas saja sih, yang kancing kebuka. Nah itu kan saya tidak bisa lihat, tapi yang lain lihat dan memberitahu. Nah itu yang kita perlukan. Cocok nih, maaf ya, ada upil di sini, saya kan nggak bisa lihat. Nah kita perlu yang muji atau yang mengatakan apa adanya. Kan tidak mungkin, oh wajahmu bercahaya, hidungmu bersinar, padahal upil di sini, zolim tuh. Yang benar itu adalah yang mengatakan apa adanya, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Kita harus punya teman yang berani mengoreksi. Antara pujian dan koreksi, jauh lebih kita perlukan koreksi. Pujian cenderung membuat kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kalau tidak hati-hati, pujian itu enak bagi kita, tapi ya itu, kita suka lebih percaya kepada pujian orang daripada meyakini keadaan kita yang sesungguhnya. Orang memuji kita kan karena tidak tahu saja kebusukan kita. Makanya lebih penting, kalau sudah berumah tangga itu, yang lebih penting itu adalah pendamping hidup yang bisa mengoreksi daripada pendamping hidup yang hanya bisa memuji. Pujian tidak sepenuhnya salah, tetapi koreksi lebih diperlukan. Bangun tidur, sudah doa belum Pak? Belum. Tinggal doa, jangan gitu-gitu aja ngajarin. Memangnya saya anak kecil? Itu lebay. Dan boleh dibuka aksesnya, silakan istriku, suamiku, sekiranya engkau lihat ada hal yang kurang dan salah, jangan sungkan, jangan ragu, koreksi agar saya bisa lebih baik. Dan kalau dikoreksi, jangan banyak alasan, jangan sibuk menjawab selain berterima kasih. Karena kalau kita sibuk menjawab, cenderung orang kapok. Ayo silakan beri saya masukan, Pak, Papa tuh agak mudah marah, suka galak. Ibu harus tahu dong Bu, Papa itu ada kemiripan dengan Umar bin Khattab. Terus saya bela diri, dan orang kapok. Makanya kalau ada yang mengoreksi walaupun pedas, dengar saja, tidak bahaya kok. Yang bahaya tuh tidak mau dikoreksi.
Tiga, cari guru yang ahli. Jadi kita harus berguru, seperti kita datang ke dokter. Dokter kan ahli penyakit. Jadi ketika kita datang saja dokter sudah tahu penyakit kita. Apa kabar Pak? Oh, sariawan, ya kan. Bahkan ini mungkin santri baru belum dengar ya cerita tentang yang ada yang sakit sering buang angin. Dokter mah senyum aja. Jadi gini, dia punya sakit sering buang angin, tapi datang ke dokter tapi malu. Dok, saya tuh sakit tapi saya malu menceritakannya. Dokter tersenyum aja. Ceritakan aja Bu, gini, saya tuh sedang diuji sering buang angin, tapi buang anginnya itu kalau HP itu jenisnya silent, tidak bunyi Dok, dan juga tidak bau. Maaf ya Dok, selama saya duduk di sini aja sebetulnya saya sudah 3 kali kentut, tapi kan tidak bau dan tidak kedengar kan Dok. Teteh senyum sambil nulis resep, coba dimakan ini katanya, nanti seminggu datang ya. Agak keras dokter bicaranya. Pas seminggu datang, gimana Bu? Dokter tuh ngasih apa? Emang kenapa Bu? Ya kenapa sekarang kentut saya jadi bunyi dan jadi bau? Ya itu obat, ini THT Bu. Ngerti enggak? Jadi sebetulnya dokter langsung membuat resep karena 3 kali hadirin mendengar letupan-letupan yang tidak diakui ya. Jadi penyakitnya itu bukan sakit perut, sakit pendengaran dan sakit hidung ya. Ini memang dalam hadirin, ininya apa, guraunya di kadang-kadang loading ya. Ngerti enggak? Teroleh pisan ketawa tani pelan-pelan. Cari ya, alhamdulillah ada guru yang terus memantau. Jadi mulut ada rapotnya, sikap ada rapotnya, dan itu berarti sekali. Ini gurau masih berlebihan, berbicara masih berkata hal yang tidak diperlukan. Saya memang dulunya lucu sekali, sekarang sudah ditahan, sudah berkuranglah sedikit. Alhamdulillah ada guru yang objektif. 1, tafakuri diri. 2, miliki cermin pribadi. 3, miliki guru. 4, manfaatkan orang yang tidak suka kepada kita, manfaatkan orang yang benci kepada kita, karena orang yang tidak suka kepada kita itu bagian dari karunia Allah. Mereka tuh punya waktu sangat banyak untuk mencari kesalahan kita. Kita sudah tidur, mereka masih bangun memikirkan kita. Kita tidak punya waktu mencari kesalahan diri, mereka hampir seluruh waktunya mengorek-ngorek. Tenang saja, tidak bahaya, tidak bahaya. Kesalahan kita dicari oleh orang lain tidak bahaya. Yang bahaya kita tidak menyadari kesalahan kita, tapi dia membeberkan aib kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita jadi tahu, tinggal tobat. Nanti saya jadi dihina orang kalau aib saya terbuka. Yang mengangkat menurunkan derajat itu Allah. Kalau kita terbuka, aib paling dikit yang dibuka, selebihnya ditutup oleh Allah. Kenapa dibuka sedikit oleh Allah? Ya supaya kita tobat, supaya kita memperbaiki diri. Jangan takut jatuh citra kita di hadapan orang. Yang paling kita takuti jatuh kemuliaan kita di hadapan Allah. Orang dibuka aib,
tapi tobat tinggal diangkat lagi oleh Allah derajatnya, dan pasti ngangkat itu. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ali Imran ayat 26. Allah muliakan, kau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Walau bergabung seluruh jin dan manusia memuji kita, kalau Allah menghendaki kita hina, pasti hina. Walau bergabung jin dan manusia seluruhnya menghina kita, kalau Allah mengangkat, pasti terangkat derajat. Karena penguasa kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nanti ada orang yang tidak suka kepada kita, kita harus syukuri, karena banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari orang yang tidak suka kepada kita. Jangan sebel ke orangnya ya, tapi sebel ke kelakuan kita yang saja. Bahkan orang yang tidak suka kan ladang banyak halah. Apa saja? Satu, kalau ada orang berbuat kurang baik ke kita, kita jadi dapat ilmu. Misalkan dia suka ngebeberkan aib, kita dapat ilmu bahwa membeberkan aib itu keburukan, saya tidak akan melakukannya. Jadi kayak ada contoh buruk yang tidak boleh kita lakukan. Dua, kalau orang menyakiti kita, selain kita jadi ladang ilmu, ladang amal bagi kita untuk mengevaluasi diri. Apa nih yang saya lakukan sehingga saya diperlakukan begini? Dosa apa? Ladang evaluasi diri. Karena kan setiap keburukan diundang oleh dosa kita. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, al-ayat. Kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari diri sendiri. Yang ketiga, ladang. Tadi apa ladang apa? Ladang ilmu, ladang evaluasi diri, ladang penggugur dosa. Jadi kita gugur dosa. Ladang riadoh, dengan ada yang bersikap gitu kita bisa latihan, iya kan? Orang kalau nggak dikejar anjing, dia tidak tahu kecepatan larinya, tapi dia sudah dikejar anjing tetap santai. Ada anjingnya ompong ya dan rabun, tapi kalau dikejar anjing kita bisa ketahuan kemampuan kita. Jadi kadang-kadang kita memerlukan orang-orang yang tidak suka untuk membuat kita evaluasi diri, membuat kita punya kesempatan memaafkan. Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kadang bagi kita mendoakan, banyaklah kebaikan kalau disikapi dengan baik. Di antaranya adalah kita jadi tahu kesalahan kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalau kita ingin bisa memperbaiki diri, tafakuri apa yang terjadi di sekitar kita ini. Setiap teman yang ada di sekitar kita, dia sumber evaluasi diri bagi kita. Ada yang rajin senyum, ada yang judes ya, ada yang petantang petenteng, ada yang tawadu. Nah, kita pikir, kenapa saya enak nih dekat orang ini? Oh, dia rendah hati. Saya akan belajar dari dia. Kenapa saya tidak nyaman dengan orang ini? Dia ngomongnya mendominasi, ngomong terus, ngomong dikit dia ngomong banyak dan selalu sok tahu, gak nyaman. Ini ilmu dari Allah. Jangan sampai saya menjadi orang yang banyak omong, mendominasi. Ada yang nyebutin terus kebaikannya, sok pinter. Ini ilmu dari Allah, saya tidak boleh sok pinter. Jadi setiap orang yang ada di sekeliling kita itu adalah aset kita. Termasuk berita-berita media, itu aset kita. Telah tertangkap seseorang sedang melakukan perbuatan dosa. Betapa mudah bagi Allah ngebuka aib. Begitulah hadirin sekalian. Jadi kita ini terus menerus bisa mengupgrade diri kita dengan apapun yang ada di sekitar kita. Ini teman-teman di depan belakang kiri kanan ini aset. Saya juga aset buat saudara ya. Kelebihan kekurangan AA bisa jadi jalan tafakur. Kekurangannya apa, kelebihannya apa.
kelebihannya disyukuri, dengan boleh ditiru dengan lebih baik, kesalahannya dibantu, saya dikoreksi, diperbaiki, dan jangan ditiru. Tidak usah diomong-omongin ke sembarang orang, langsung aja kasih tahu. Nah begitulah rekan-rekan yang baik. Jadi harus punya keberanian untuk evaluasi diri. Orang yang tidak pernah jujur melihat dirinya, tidak ada cerita bisa tobat. Karena syarat tobat itu adalah jujur diri, kemudian menyesali diri, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Orang yang tidak tobat itulah manusia zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Masya Allah. Terima kasih. Jam 5 teng harus selesai karena harus berangkat, penerbangannya jam 6. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Ya dek, bisa dibantu? Lumayan, ada 6 menit. Jadi rekan-rekan sekalian, orang yang tidak punya program mengevaluasi diri, dia tidak akan punya program memperbaiki diri. Ya silakan dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau misalkan ada jadi sebuah instansi nih, kan saya misalkan bekerja di sebuah instansi, terus saya belum mendapatkan gaji karena orang dalam itu bilang harus ikhlas gitu. Orang yang ini kan pokoknya bawa dalil ikhlas gitu. Nah, yang saya mau tanyakan yang pertama, apakah ketika saya meminta gaji itu saya termasuk orang yang tidak ikhlas? Nah, yang kedua, ketika ingin bikin SOP gitu, terus orang dalam itu nggak mau, itu gimana sikap saya? Dan untuk memberikan pelajaran ke depannya biar nggak kayak gitu lagi tuh kayak gimana gitu. Terima kasih. Ini santri apa dalam gini? Apalin Quran? Titipan dari dosen apa tadi? Oh pantasnya, kenapa santri masih kecil masalahnya begitu pelik? Jadi antara gaji dengan ikhlas beda kapling. Seperti memaafkan dan melupakan, beda kapling. Ya saya maafkan, ya, tapi melupakan beda lagi prosesnya. Nah, ikhlas itu urusan dengan Allah, bukan urusan dengan gaji. Gaji itu hak dan kewajiban. Kalau dia tidak bayar gaji, padahal itu hak kita, maka dia zolim. Kita harus mengingatkan, karena orang tidak boleh zolim. Jelas deh? Kayak beda. Ikhlas itu kalau beramal itu niatnya ikhlas, tapi kalau gaji itu haknya, karena sudah mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, sehingga dia tidak bisa mengerjakan yang lain, maka dia punya hak. Jadi kalau orang menahan gaji, dia berbuat zolim, dia mengambil hak orang lain. Nah, tugas kita itu menolong orang yang dizolimi dan menolong orang yang berbuat zolim. Yang dizolimi kita tolong, yang berbuat zolim kita ingetin supaya enggak zolim. Kayak belanja gitu, pas belanja sing ikhlas lah bayar ya enggak. Namanya itu ikhlas. Tukang dagang sing ikhlas jualan teh beda kapling. Hadirin, senyum itu ikhlas, belanja itu bayar. Atau hutang, ya hutang kan harus bayar. Ini hutang sing ikhlas bapak teh ustad ngutangin sing ikhlas, ikhlas saya ngutangin bayar tetep ya. Ya, yang kedua tadi apa? SOP. Ya bikin sop tuh begini ya. Pertama kuali ya. Harus ada standar. SOP itu harus dibuat untuk apapun juga, termasuk untuk acara kita seperti ini. Ini harus ada SOP-nya nih. Jamnya tepat, kursi ini, sound system siapa yang jaga, siapa yang ngatur ini. Nanti jam 5 teng acara ini ditayangkan oleh radio, dan harus berhenti siaran live-nya karena akan tabrakan dengan siaran. Nah begitulah.
bikin telur dadar aja harus ada SOP itu. Yang disediakan apa dulu? Tuh kan bingung ya nggak? Ya sedia ada telurnya, ada kompor, ada katel, ada minyak, dan itu tidak boleh ditukar-tukar. Misalkan telur dipecahkan dulu, lalu kompor disimpan di atas katel, terus katelnya dikunyah, ini kan repot. Harus ada SOP-nya semuanya. Nah, kita belum terbiasa pakai SOP, termasuk kebiasaan cek dan recheck ini pun harus dimiliki, hadirin. Jangan sampai seperti yang mau lebaran itu, ya udah dibolu, mana itu udah naikin koper udah bolu buat ibu, udah apalagi ya yang ketinggalan, nggak ada cek rechecknya, tidak ada standar prosedur mau berangkat itu. Ya udah ada berangkat aja, udah siap lah, bismillah ya, bismillah berangkat. So apa yang ketinggalan? Si dede mana? Ternyata bayi ketinggalan, hadirin. Atau itu yang cerita Adeda itu ya, yang ngejar kereta bertiga, wah kereta udah ketinggalan, dikejar aja tuh oleh bertiga tuh, yang dua berhasil naik, yang satu ketinggalan, padahal yang dua itu pengantar ya. Penumpang yang aslinya nggak, kasihan jadi yang nyampe pengantar, jadi harus pakai SOP. Para pendengar lewat Facebook, terima kasih ya. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmahnya. Mulailah keberanian untuk mengevaluasi diri kita. Kalau tidak tobat, kita zolim. Kita zolim diawali dengan tidak berani jujur melihat kekurangan, kesalahan diri sendiri. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.